Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hamzah dengan NIM 151423148. Saya dari kelas 1G jurusan PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baiklah, langsung saja saya masuk materi tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, hambatan-hambatan manajemen kelas. Dalam manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dan dari uraian di atas, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menunjukkan kalau ada gangguan sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang maksimal dari kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, masalah yang ada dalam sekolah sebagai lembaga pendidikan. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antara sekolah. Masalah-masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruang yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin dan bila pada hari itu turun hujan lebat, menunggu peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasihati peserta didik yang rambutnya gondrong, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau di sekolah, dan suka minum minuman keras sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antar sekolah. Yang ketiga, masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, mungkin yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para pengusaha dan lembaga pemerintahan setempat. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas adalah: yang pertama, faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Yang kedua, faktor peserta didik. Kekurangan kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan cerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik mengganggu dan membuat ribut. Mereka itu biasanya dari keluarga yang berpenghuni. Faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas. Besar dan kecilnya ruang tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Dalam manajemen kelas, beberapa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah: yang pertama, gangguan dan ketidakdisiplinan. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Yang keempat, konflik antar siswa. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Yang keenam, kurangnya sumber daya. Yang ketujuh, meningkatnya jumlah siswa dalam kelas.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama, menerapkan aturan dan disiplin yang konsisten. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. Yang kelima, melibatkan orang tua dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Yang keenam, menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan kreatif. Yang ketujuh, mengelola konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. Yang kedelapan, menciptakan kelas yang interaktif dan menarik untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Dengan menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung untuk semua siswa.